Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Bapak Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas pertanyaan dari kawan kita, Ibu Rita Anggraini dari Purwokerto, Jawa Tengah. Jadi Ibu Rita ini menceritakan beliau mempunyai pinjaman di sebuah BPRS di kota Purwokerto tersebut. Pinjamannya menggunakan agunan sertifikat rumah milik ibunda dan kredit tersebut dipakai oleh dua pihak, yaitu kakaknya menggunakan 3/4 dan Ibu Rita menggunakan hanya 1/4-nya saja. Setelah mengangsur beberapa bulan lamanya, ternyata keadaan ekonomi memburuk, terutama pada kakak beliau, sehingga kakak beliau tidak dapat mengangsur kembali sesuai yang diperjanjikan. 4 bulan terakhir yang bersangkutan tidak dapat mengangsur. Ketika petugas menagih, Ibu Rita menyampaikan keadaannya bahwa sebagian besar kredit dipakai oleh kakak. Dan Ibu Rita ini sebenarnya menyampaikan maksud agar kalau bisa yang tanggungan Bu Rita sendiri akan tetap diangsur, yang 1/4 itu. Tapi celakanya petugas bank menolak. Jadi maunya harus dibayar penuh. Nah, akhirnya karena Ibu Rita angsurannya juga ditolak, sehingga pinjaman tersebut tidak diangsur sampai 4 bulan terakhir. Nah, beberapa hari yang lalu, Ibu Rita mendapatkan surat peringatan ke-1 dan somasi yang intinya bahwa bila sampai tanggal sekian tidak dibayarkan, maka pinjaman tersebut akan diajukan ke proses lelang, seperti itu. Ibu Rita ini panik karena sertifikat milik ibunda dan sedang ditempati oleh ibunda seorang diri gitu. Bagaimana bila nanti sampai dilelang dan seterusnya gitu ya. Jadi Ibu Rita menanyakan apa yang harus diperbuat dan apakah lelang itu hanya merupakan gertak sambal saja. Jadi Ibu Rita yang kami hormati, bahwa ketika kita sudah mulai menunggak, maka sejak itulah lahir hak bank untuk melelang. Apakah menunggak di bulan kedua, bulan pertama, atau mungkin di bulan ke-10, itu suka-suka bank. Tapi yang jelas ketika kita sudah menunggak, maka hak untuk melelang sudah lahir. Nah, bila dalam posisi saat ini Bu Rita sudah menunggak 4 bulan, maka memang bank punya hak untuk melelang. Apakah dalam waktu dekat atau tidak, ya itu kita nggak tahu. Cuman sangat disayangkan bila petugas bank kemudian menolak pembayaran yang ditawarkan oleh Ibu Rita. Harusnya bank mau menerima walaupun itu tidak penuh. Nah, itu kan harusnya dipandang sebagai iktikat baik, dipandang sebagai ketulusan debitur untuk bagaimana tetap mengangsur. Harusnya tetap diterima, bukan ditolak seperti itu ya. Itu kesalahan bank menurut saya. Dan saya rasa saya menyarankan kepada Ibu Rita tetap menawarkan untuk mengangsur sesuai porsi yang menjadi tanggung jawab Ibu Rita. Bila petugas bank menolak, minta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan menolak pembayaran tersebut, supaya itu bisa dipakai sebagai argumentasi hukum di kemudian hari bila memang keadaan memburuk dan harus sampai dilelang. Itu bisa dijadikan dalil sebagai dalil menolak lelang, karena sebenarnya sudah ada tawaran untuk melakukan pembayaran seperti itu ya. Dan tawarkan secara tertulis, jangan hanya lisan. Karena bisa saja penolakan itu hanya dari petugas di lapangan, tidak sepengetahuan pimpinan. Jadi buat surat tertulis, sampaikan tawaran ibu untuk tetap mengangsur sesuai porsi yang ibu pakai. Sampaikan dalam surat tersebut bahwa kredit dipakai oleh dua pihak, yang sekian dipakai oleh saudara ini, kakak kandung saya, dan sekian dipakai saya. Jelaskan dalam surat tersebut. Nah, bila ibu sudah membuat surat, saya rasa pasti bank akan mau menerima, ya. Walaupun tidak berarti peluang lelang itu sudah aman, enggak ya, tetap enggak aman karena apa? Pinjaman itu dibayarkan tidak penuh. Artinya setiap bulan tunggakannya selalu bertambah, sehingga resiko untuk lelang tetap ada. Dan berikutnya, kalau memang kira-kira kakak sudah tidak sanggup lagi,
membayar, ya sebaiknya segera dibicarakan dengan keluarga, karena ini masalah tentu bukan masalah kakak pribadi, ini menjadi masalah keluarga. Bagaimana kalau sampai rumah tersebut dilelang? Pasti yang kehilangan juga bukan cuman kakak tersebut ya, tapi adik dan saudara-saudara yang lain kalau dia punya kakak dan adik. Dan juga tentu ibunda mau tinggal di mana kalau rumah itu sampai dilelang. Dan sebaiknya memang dibicarakan. Dan kalau dari informasi yang saya dapat, karena tinggal ibunda, ayahanda sudah tidak ada, ya sebaiknya harta warisan itu sudah jadi harta waris ya, sebaiknya dibagi, kemudian dihitung porsinya masing-masing, sehingga bila bagian dari kakak Ibu Rita ini diperhitungkan dengan pelunasan kredit, bisa untuk melunasi gitu. Jadi misalnya ada kakak yang sanggup bayar bagian dari adiknya, misalnya rumahnya dihitung senilai katakan 1 miliar. Kalau dihitung bagiannya kakaknya yang pakai kredit misalnya katakan 300 juta. Ya sisa kreditnya berapa, tanggungan dia dipotong, sisanya dibayarkan oleh kakaknya. Misalnya seperti itu ya, solusi. Jadi jangan dibiarkan itu bom waktu yang suatu ketika pasti meledak dan merugikan semua pihak. Tentu bagi bank tidak akan mudah untuk melelang ya. Lelang itu adalah second opinion. Lelang adalah pilihan terakhir bila memang dirasa debitur tidak ada iktikat baik untuk menyelesaikan sendiri. Atau mungkin bank menilai satu-satunya jalan penyelesaian lewat lelang, sehingga ditempuhlah lelang. Jadi Ibu Rita tidak perlu terlalu berkhawatir berlebihan, tapi juga tidak boleh mengabaikan seperti itu ya. Waspada dan tetap bangun komunikasi, sampaikan bahwa problem ini cukup mengganggu ibu juga, dan kami keluarga juga memikirkan solusi yang terbaik untuk segera menyelesaikan kredit ini gitu ya. Jadi bangun komunikasi, sampaikan secara tertulis, jangan lisan, komunikasikan maksud dan tujuan ibu secara tertulis, disampaikan ke manajemen, jangan cuma secara lisan kepada petugas lapangan, seperti itu. Dan berikutnya buat tentu bagi teman-teman yang mengalami permasalahan yang terjadi seperti pada Ibu Rita, memang sebaiknya di awal itu bila kredit tidak dipakai sendiri, artinya ada pihak lain yang ikut menikmati bagian kredit tersebut, maka harus dari awal diperjanjikan tentang hak dan kewajiban, kemudian tentang bagaimana solusi penyelesaian yang akan diambil bila di kemudian hari terjadi kemacetan. Ini harus dibahas, harus dibicarakan dari awal. Bukan cuma sekedar ya udah aku pakai sekian, kamu pakai sekian, angsurannya sekian. Jangan cuma cukup segitu. Sekalipun kalian kakak beradik, sekalipun Anda saudara gitu. Tapi lebih baik dari awal, karena ini menyangkut resiko tanggung jawab ya di kemudian hari, maka buatlah perjanjian dari awal dan diketahui oleh pihak-pihak lain yang terkait, misalnya ibunda atau mungkin adik atau kakak yang lain ikut mengetahui di perjanjian tersebut, sehingga bila di kemudian hari timbul masalah bahkan sampai keadaan terburuk sampai dilelang, itu jelas proporsional pertanggungjawabannya ya. Jangan sampai merugikan pihak lain, kakak atau adik yang tidak terlibat dalam kredit tersebut. Kayak gitu. Kayak kasusnya Ibu Rita ini. Kan ada kakak lain yang tidak menikmati kredit tersebut. Kalau sampai dilelang, tentu kakak akan kehilangan bagiannya dan sebagainya. Jadi, buatlah perjanjian dari awal yang menyangkut hak dan kewajiban. Nah, seterusnya, saya menyarankan kepada Ibu Rita agar rapat keluarga. Ini masalah serius. Jangan cuman lewat WA dari ibu lempar ke sana, WA dari kakak lempar ke sana. Jangan. Kumpulkan, duduk bersama, pecahkan secara bersama-sama. Tidak perlu dengan emosional, cukup dengan kepala dingin ya, sampaikan bahwa ini permasalahan ini harus segera diselesaikan karena kredit macet itu adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja dan harus kita hadapi. Seperti itu, sehingga jelas solusi yang mau diambil oleh kakak yang menggunakan kredit tersebut,
atau mungkin pihak keluarga yang mau membantu dalam rangka menyelesaikan masalah ini dengan bank. Masalah di belakang bisa dirembuk tentunya setelah penyelesaian kredit dilakukan. Begitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.